Salah satu peristiwa sejarah memilukan pernah terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Hari itu, 23 November 1947 atau beberapa bulan setelah agresi militer Belanda I, sebanyak 116 pejuang Indonesia ditangkap Belanda. 3 tahun sejak Indonesia merdeka, bukan berarti kemerdekaan penuh telah tergapai. Belanda menyatakan sikap belum rela melihat negara jajahannya meraih kedaulatan. Ketidakpuasan Belanda terhadap perjanjian Linggarjati dibuktikan dengan serangan yang disebut agresi Belanda I. Peristiwa itu ditandai dengan penyerangan terhadap kota-kota yang dianggap vital oleh Belanda. Pada Juli 1947, Belanda mulai mengadakan penyisiran ke berbagai tempat. Salah satu tempat penyisirannya adalah di Bondowoso, Jawa Timur. Pihak Belanda melakukan penangkapan besar-besaran kepada anggota Tentara Republik Indonesia dan beberapa orang yang dicurigai. Mereka semua dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena kelebihan orang, pihak Belanda mempunyai inisiatif untuk memindahkan tawanan ke penjara yang lebih besar di Surabaya. Perjalanan dari Bondowoso hingga Surabaya berjarak sekitar 240 km. Perjalanan itu ditempuh selama kurang lebih 13 jam di bawah terik matahari yang sangat panas. Sampai-sampai mengakibatkan banyak korban jiwa. Berikut ini kronologi peristiwa Gerbong Maut yang menewaskan pejuang Indonesia saat itu. 23 November 1947 pukul 3 dini hari, sebanyak 100 tawanan orang Indonesia dipersiapkan menuju pemberangkatan. Mereka dibawa secara rahasia dari gerbong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Gerbong pertama dengan kode GR 10152 diisi sebanyak 38 orang. Gerbong kedua dengan kode GR 4416 diisi sebanyak 29 orang. Sedangkan gerbong ketiga dengan kode GR 5769 diisi oleh 33 orang. Gerbong tanpa ventilasi udara tersebut ditutup rapat, bahkan lubang-lubang kecil pada sudut-sudut pintu disumpal oleh Belanda agar tawanan tak bisa melihat sisi luar. Pengap dan panas pasti dialami para tawanan. Pukul 7 pagi, setelah menunggu hampir 4 jam, rombongan ini baru diberangkatkan dari Bondowoso ke Wonokromo, Surabaya. Tawanan tak diberikan makan dan minum, serta berkumpul dalam gerbong yang sangat panas dan pengap. Pada pukul 8 pagi sampai 10 siang menjadi siksaan yang sangat berat bagi para tahanan. Di stasiun Kalisat, rombongan ini berhenti untuk menunggu rangkaian kereta dari Banyuwangi untuk digandengkan. Ketika itu, kondisi penempatan kereta berada di bawah terik matahari langsung. Penderitaan tawanan bertambah karena panasnya sinar mengenai gerbong. Gerbong yang terbuat dari seng dan tertutup rapat menambah penderitaan para tawanan. Di dalam gerbong, tawanan mulai merasakan gelisah dan kepanasan. Setelah rangkaian datang, perjalanan dimulai kembali. Sepanjang perjalanan Kalisat menuju Jember, muncul teriakan dari dalam gerbong. Beberapa tawanan mulai berteriak dan menggedor-gedor gerbong meminta akses ventilasi udara. Tawanan mulai jatuh pingsan akibat panas dan pengap di dalam gerbong. Pukul 10.30 siang, kereta api kembali berangkat dari Jember menuju Pasuruan. Pada tahap inilah puncak penderitaan dari tawanan dimulai. Suasana dalam gerbong semakin terdengar.
Suara cakaran ke dinding dan teriakan semakin menjadi-jadi. Dalam ruangan yang sempit dan penuh sesak, para tawanan kehausan. Beberapa tawanan nekat meminum air kencing sendiri. Ada pula tawanan lain yang mencoba membuat lubang angin pada dinding gerbong. Pada pukul 12 siang sampai pukul 7 malam, pihak Belanda tak menghiraukan suara yang terdengar dari dalam gerbong dan terus melanjutkan perjalanan. Antara Pasuruan menuju Bangil, hujan deras mengguyur gerbong dan menyebabkan udara dalam gerbong menjadi lebih sejuk. Keadaan ini menjadi sedikit penolong bagi tawanan di dalam gerbong. Namun nasib naas menimpa tawanan di gerbong GR 10152 karena tergolong gerbong baru sehingga udara dan air hujan tak dapat masuk ke dalam. Antara Bangil sampai Sidoarjo, suara rintihan tawanan sudah tak terdengar dan seketika menjadi hening. Pukul 7.30 malam, rangkaian tiba di Wonokromo. Ketika pintu gerbong dibuka, terdapat 90 orang pingsan dan beberapa orang meninggal dunia. 10 orang lainnya dalam kondisi masih bisa bergerak, walaupun kondisinya kurang baik. Setelah melalui penyelidikan, sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dan 60 orang lainnya bisa diselamatkan. Untuk mengenang jasa para pahlawan, di alun-alun kota Bondowoso dibangun sebuah monumen peringatan yang dikenal sebagai Monumen Gerbong Maut. Dan sampai sekarang, Monumen Gerbong Maut menjadi situs peninggalan sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Begitu saja ceritanya. Terima kasih sudah menonton.